اللهم صل وسلم على سيدنا. Yang pertama amanu wa amilus sholihat. Yang pertama aman itu apa? Percaya kepada Allah, kepada Rasul dan ajarannya. Pengejawantahannya adalah dengan kita sholat hari ini, kemudian kita puasa, atau kemudian melaksanakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Tapi ternyata apa? Keislaman kita nggak cukup dengan aman saja. Kalau saya sering ibaratkan bahwa kalau kita mau buka rekening di bank, KTP kita, syahadat itu menjadi syarat awal saja. Sementara kemudian kita harus punya minimum saldo. Nah, minimum saldo itulah dengan puasa kita, dengan sholat kita, dengan ibadah kita. Jadi jangan heran kalau ada orang Islam yang sholat. Justru yang heran adalah ketika ada orang Islam yang kagak mau sholat. Jangan heran kalau kemudian ada orang beragama Islam, KTP-nya Islam, kemudian dia berpuasa dari pagi sampai sore penuh. Yang heran adalah kalau ada orang yang beragama Islam, tapi masih uduk di bulan Ramadan di pojokan kantor. Ini yang harus kita pikirkan. Tapi sekali lagi itu adalah saldo di mulut kita, harus diiringi dengan kalimat amanu wa amilus sholihat. Kenapa saya bicara seperti ini? Maka karena ternyata bapak-bapak adalah orang-orang yang sedang melaksanakan amilus sholihat. Apa itu amilus sholihat? Adalah orang-orang yang berkarya, di mana ketika dia berkarya ada manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk suami dan istri, manfaat untuk anak-anak dan istri, manfaat untuk tetangga, saudara, atau klien kita, atau orang-orang yang nasabah di kantor kita, ada orang yang menggunakan jasa kantor kita. Maka itulah amilus sholihat sepanjang apa yang kita lakukan manfaat. Dan justru inilah yang kemudian akan menimbulkan multi level dimensi pahala yang luas, akan menimbulkan dimensi kebaikan yang begitu luar biasa. Kalau sholat kita pahalanya ada di situ saja, kalau puasa pahalanya ada di situ saja, kalau haji pahalanya ada di tawaf kita, sa'i kita, umroh kita, dan seterusnya, atau wukufnya kita. Tapi ketika kita berkarya, kita bekerja dari pagi sampai sore, luar biasa Bapak, sebanyak orang kita layani, maka sebanyak itu kita mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah, dan kebaikan dari efek yang kita lakukan orang lain. 1000, sejuta orang kita lakukan kebaikan pada orang lain, maka sejuta kita dapatkan. Luar biasa. Maka jangan pernah menyesal bapak-bapak menjadi pekerja. Jadi Ramadan jangan mimpi menjadi ustaz. Kalau Anda jadi ustaz, kebanyakan ustaz saya kalah saingan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ini ngantuk apa ini? Dua-duanya sudah saya baca. Karena efek dari pekerja itu ada yang luar biasa. Dalam sejarah ada 3 manusia yang dicium tangannya Rasulullah SAW. Dan mereka yang dicium itu bukan dia ulama, bukan seorang kiai, betul dekat dengan Rasulullah SAW, tapi dia dicium tangannya Rasulullah SAW karena tangannya kasar, karena tangannya kemudian melepuh, karena dia rajin berkarya. Siapakah dia? Sa'ad bin Al-Aswari, Mu'abid Jabbar, dan Fatimah Zahra. Satu cerita saja mau kasih tahu. Ketika Rasulullah baru pulang dari perang, Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'ad tangannya kasar sambil bekerja memegang cangkul. Kemudian Sa'ad Rasulullah bertanya, "Ma'asura biyadika ya Sa'ad, apa yang terjadi dengan tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Ya Rasul, tangan saya melepuh, tangan saya kasar seperti ini demi untuk mencari rizki buat anak-anak dan istri saya." Mencari rizki buat anak-anak dan istri saya. Maaf Pak, jangan dibalik. Anak-anak dan istri saya. Kalau dibalik, istri dan anak, itu yang bikin 2. Ya, buat anak-anak dan istri. Mendengar jawaban Sa'ad Al-Ansari, Rasulullah bergegas melumpuhkan wajahnya, hampir mendekati kakinya Sa'ad, kemudian diraih tangannya Sa'ad, kemudian bikin kaget para sahabat, dicium tangannya Sa'ad Al-Ansari, kemudian Rasul berkata, saksikan oleh sahabat, hadir dia, lantaran sunnah abada, inilah tangan yang tidak akan pernah tersengat api neraka. Pertanyaan saya, adakah bapak-bapak yang hari ini hadir barangkali kerja di gedung sebelah atau gedung sebelah kanan sebelah kiri? Adakah kalau saya tanya kenapa bapak bekerja, kenapa bapak datang dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi, atau merantau dari Jawa, atau merantau dari Sumatera, kemudian saya tanya, Pak, kenapa Pak dengan kerja? Pasti anak yang jawab. Kalau ada yang menjawab, saya bekerja untuk menjadi rezeki buat anak-anak dan istri saya. Maka Anda adalah orang yang paling berhak
nanti di akhirat katanya tidak akan pernah tersengat api neraka. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Itu yang bersender di Bogor. Berangkat dari Bogor naik kereta, betul. Habis naik kereta ngojek, betul. Ngojek balik lagi, besoknya balik lagi ke sini naik kereta lagi, ngojek lagi, balik lagi ngojek. Ngapain bolak-balik? Pak pindah aja sini langsung. Ya, kan gitu. Bolak-balik setiap hari. Ternyata orang yang seperti ini adalah orang yang nanti di akhirat tangannya tidak akan pernah tersengat dengan api neraka. Amin. Amin. Satu cerita. Ketika para sahabat sedang sibuk-sibuknya bergembira cerita tentang perang. Saya udah ikut perang di sini, saya ikut perang di sini. Enaknya mau sakit. Tiba-tiba datang anak muda bawa kapal. Anak muda bawa kapal keringatnya bercucuran. Dalam satu riwayat lain, anak muda ini sedang nampak kain. Anak muda para sahabat ngomong andekan tenaganya keringatnya dipakai untuk jadi jalan Allah fisabilillah pasti luar biasa. Mendengar ucapan ini Rasulullah SAW langsung berucap kemudian naik ke atas suaranya sambil berkata, "Ingkana roja yas'a di abawaihi sayqani kabiraihi wa fisabilillah." Kalau bapak itu, kalau orang itu keluar keringatnya nyari duit untuk bapaknya yang sudah tua renta maka dia fisabilillah. Ingkana roja dimana disilmar kalau bisa bilang kalau dia keluar cari duit cari rezeki untuk anak kecilnya maka dia jihad bisa bilang ingkana kalau dia yas'abi nafsihi kalau bisa bilang kalau dia cari rezeki untuk dirinya untuk harga dirinya supaya tidak minta-minta supaya tidak ngutang maka dia jihad bisa bilang. Pertanyaan saya ini, adakah hari ini apa yang bekerja di hidup sebelah kemudian kalau ditanya untuk apa cari rezeki dan kemudian menjawab untuk tiga niat ini ada? Ustaz, saya pengen mulai bapak saya di kampung halaman gak pernah saya kirim duit, gak pernah. Lah saya takut bini. Kalau kirim duit sama bini, orang tua aku kirim sama bini, lah kita takut bini namanya. Saya mau kumpul Ustaz pakai tarik biar bapak saya, emak saya datangin dari kampung udah tua Ustaz, umurnya udah meninggal, udah bisa jalan. Saya ingin bawain duit ke kampung halaman, saya ingin belikan kain ihram, saya ingin kenakan ihram di badannya ya Rasulullah ya Ustaz. Saya ingin gendong mak dan bapak saya terbang ke Mekah, terbang ke sana. Saya ingin gendong bapak dan emak saya tawaf di Ka'bahmu. Saya ingin gendong emak saya di Safa dan Marwah. Saya ingin melihat beliau mencium hajar awal aswad. Saya ingin melihat bapak saya menangis di rodoh tanda bangga terhadap anak yang pernah bersama. Anda yang punya niat seperti ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bawa ini luar biasa. Ada begitu. Saya cerita begini, begitu luar biasa karena saya pelaku langsung. 2009 saya masih menjadi pedagang nasional. 2008, 2007, 2009 pedagang nasional. Saat itu saya sudah menulis tulisan di sebuah kaleng ini umroh dengan bapak dan teman saya. Belum bisa mengumpulkan karena masih dalam nasional saya ingin menetap kuliah saya. Tahun 2011, alhamdulillah saya sudah punya usaha. Tahun 2014 saya sukses punya karyawan 15 orang. Kemudian saya sudah siapkan rezeki untuk orang tua saya. Tahun 2016 saya berangkat ke kampung, kemudian saya gandeng bapak ibu saya. Kemudian saya ajak terbang ke Makkah dan Umrah. Saya gendong ibu saya, bapak saya nggak mau. Untungnya nggak mau. Kalau mau gempor pakai saya. Akhirnya orang tua saya didorong dengan. Adakah yang punya niat ini? Adakah yang kemudian ngomong saat emak sudah meninggal, Ustaz, bapak sudah meninggal, Ustaz, saya ingin mengumroh badan emak saya, saya ingin menghaji badan bapak saya ingin Ustaz, kalau begitu urusannya pada dia bisa. Kalau ada hari ini yang ingin jihad untuk anak-anaknya, ingin punya anak soleh, atau kemudian ingin jihad untuk supaya saat saya punya utang banyak Ustaz, saya ingin bayar utang. Pertanyaan saya hari ini, adakah hari ini punya utang? Ada yang punya utang? Yang punya utang dengan ya punya utang setelah ini temuin saya nangis bareng-bareng. Saya punya tapi bapak terakhir yang tiga ini punya syarat terakhir. Ingkana kalau dia yas'an dia fakir kau sendiri. Kamu dia cari duit mungkin buat anaknya, mungkin buat orang tuanya, mungkin buat dirinya, mungkin buat keluarganya. Tapi kalau ada sifat yang fakir maka dia di dalam syaitan. Mana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah kalau orang nyari duit tapi lupa pada pemberi duit, lupa nyari duit tapi lupa pada pemberi uang. Dia sholat, dia ada duit tapi nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Dia ngomong, Ustaz,
Saya ini buat anaknya soleh supaya dia sholat, tapi bapaknya tidak soleh. Ini namanya bapak kalau anak kampret, bapak kalau anak. Bagaimana punya anak soleh kalau bapaknya jadi agak soleh? Bapak punya anak soleh? Dia punya anak soleh apa? Bapak kasih nama soleh. Soleh. Ciri-ciri yang mufakor adalah orang yang mencari duit tapi lupa terhadap tidak sebedakan mana halal dan haramnya, dan nazar dari berlaku enak tasabat mal kam halal dan haram. Nanti akan datang satu masa di mana orang sudah tak peduli cari duit mana halal dan mana yang haram. Bapak, Anda boleh tega memasukkan harta yang haram neraka dalam mulut Anda, tapi pikirkan beribu-ribu kali lipat kalau kemudian harta haram itu diberikan kepada anak kita di bawah rumah dengan seni dan bangga. Nah, maka ini api neraka. Nah, maka ini barang yang haram. Nah, ambil ini mobil bertongkok, padahal itu adalah mobil yang haram, hasil korupsi, nyolong, nyopet, nyuri atau korupsi atau menggila sekali dan kakak. Bayangkan Anda meninggal selama mau dipakai oleh anak kita, kuasanya cucu, maka saat itu kita akan terbelenggu dan itu melulu di dahi, mayat akan terbelenggu lehernya sepanjang harta orang lain belum dikembalikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bekerjalah dengan semaksimal mungkin. Kerjamu akan mengantarmu pada surga sepanjang Anda niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.